Hello everyone! Welcome to our English class. Today, we are going to have some fun and learn new things together with me, Askia Fitri. Are you ready? Let's get started. Today, we will focus on the discussion of analytical exposition. Here, we can also point out to learn objectives in this material. First, identifying text structure. Second, analyzing argument. Third, developing a logical argument. Then, developing writing skill. And the last, improve critical reading skill. Well, we will start in the topic we will discuss, which is the definitions of analytical exposition. Analytical exposition is an exposition text that evaluates a topic critically but focuses only on one side of an argument. Teks eksposisi analitis adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi tentang suatu topik dengan cara yang sistematis dan kritis. Dalam teks ini, penulis mengevaluasi suatu isu atau topik secara mendalam, tetapi dengan fokus pada satu sisi argumen atau pandangan tertentu. Exposition text is a text that elaborates the right idea about phenomenon surrounding. Yaitu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau menyajikan informasi mengenai suatu fenomena, ide, atau gagasan yang ada di sekitar kita. Teks ini berfokus pada penyampaian fakta dan penjelasan yang jelas, sehingga pembaca dapat memahami topik yang dibahas dengan baik. And social function. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Fungsi sosial teks eksposisi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tapi juga mencakup upaya untuk membujuk dan mengajak audiens melihat dan memahami suatu masalah dengan cara yang berbeda. Ini menjadikan teks eksposisi alat yang efektif dalam komunikasi, pendidikan, dan advokasi. Generic structure. Analytical exposition structure is divided into three, atau terbagi menjadi tiga bagian, yaitu thesis, argument, and reiteration. Thesis, the introduction of the topic and the writer's opinion, yaitu pengenalan topik dan pendapat dari si penulis. Argument, the part that presents the arguments that support the writer's opinion. Bagian yang menyajikan argumen yang mendukung pendapat penulis. And reiteration, the part that restarts the writer's thesis or opinion. Bagian yang menyatakan kembali tesis atau pendapat si penulis. And language features. Language features are divided into several parts. First, focus on generic human and non-human participants, yaitu fokus pada partisipan manusia dan non-manusia generik. And use of simple present tense, penggunaan simple present tense. Use of connective words that links arguments, penggunaan kata penghubung atau kata yang menghubungkan argumen. Use of internal conjunction, penggunaan konjungsi internal. And use of causal conjunction, penggunaan konjungsi causal. The last, use of relational process, linking verbs, penggunaan proses relational atau kata kerja penghubung. Untuk konjungsi internal dapat dijelaskan mengenai menghubungkan argumen atau ide di antara dua klausa form, klausa sintaksis atau dua kelompok klausa.
human and non-human participants. Yang diceritakan bersifat umum, bisa apa saja yang penting bisa mempengaruhi pendengar. Di sini dijelaskan penggunaan generic human and non-human participants dalam teks atau argumen memungkinkan penulis untuk menciptakan pesan yang lebih inklusif dan relevan dengan menyebutkan peserta yang bersifat umum, baik manusia maupun non-manusia. Penulis dapat meningkatkan keterhubungan dengan audiens yang lebih luas, menggugah pemikiran yang perspektif yang beragam, dan menciptakan dampak yang lebih signifikan melalui isu-isu yang lebih universal. Biasanya, strategi ini efektif dalam mempengaruhi pendengar dan membuat argumen lebih mudah diterima dan dipahami. Okay, next on this slide, we are going to talk about connective. This usually refers to word of phrases used to link ideas, arguments, and passage in a text. Connectives help create a clear and logical flow, feeding the reader through the argument. Connective digunakan untuk menghubungkan ide, argumen, atau bagian-bagian dalam teks. Connective membantu menciptakan alur yang jelas dan logis, memandu pembaca dalam mengikuti argumen yang disampaikan. Seperti yang terang di sini, yaitu ordering and evaluate biasanya digunakan untuk memerintahkan dan mengevaluasi. Seperti firstly, secondly, after, then, and, etc. Dan contrast digunakan untuk menangkal seperti so, however, near is, on the other hand, etc. Comparison, perbandingan. Okay, next up is the conclusion. What is a conclusion? Apa itu kesimpulan? It is the final part of a text, argument, or discussion. That summarize the main points that have been discussed. In conclusions, we can use sentences like this. Like in conclusion, it means kesimpulannya. From the fact above, dari fakta di atas. Therefore, karena itu, on this basis, atas dasar ini, and etc. Here, an example of an analytical exposition. Here, an example of an argument, text, and its structure. Okay, that's all for today's meeting. See you at the next meeting. See you later.